Ya, untuk mengajukan proses perceraian itu memang harus terdapat suatu alasan yang cukup ya, karena tidak bisa kita mengajukan suatu gugatan perceraian itu tanpa suatu alasan yang cukup, karena aturannya juga telah ada, itu di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Antara lain adalah salah satu pihak, baik suami atau istri itu melakukan perbuatan zina, pemabok, pemadat, penjudi yang memang sukar sekali untuk disembuhkan. Yang kedua adalah salah satu pihak itu meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas. Yang ketiga adalah apabila salah satu pihak melakukan penganiayaan yang memang membahayakan bagi suami atau istri. Yang keempat, apabila terjadinya suatu perselisihan yang terus-menerus, pertengkaran yang terus-menerus, sehingga harapan untuk rukun itu tidak ada lagi dalam rumah tangga. Kemudian salah satu pihak itu mendapat cacat badan, penyakit, sehingga ia tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Pengajuan proses perceraian itu kita kategorikan menjadi dua, pengajuan proses perceraian oleh suami istri yang beragama Islam dan bagi suami istri yang beragama non-Islam. Nah, sedangkan untuk pengajuan proses perceraian bagi yang beragama Islam itu diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Atau wilayah tempat tinggal istri ya, baik itu untuk permohonan cerai talaknya maupun untuk pengajuan gugatan perceraian itu sendiri oleh istri, itu sesuai dengan ketentuan pasal 129 dan 132 Kompilasi Hukum Islam. Untuk pengajuan gugatan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama non-muslim itu diajukan di pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Nah, kecuali ini apabila si tergugat ini meninggalkan si penggugat atau tempat kediamannya tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga dia tidak diketahui keberadaan, maka dia diajukan di tempat kediamannya si penggugat. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang perkawinan. Ya, terutama kita harus memperhatikan anak-anak yang di bawah umur. Memang meskipun kedua orang tua ini telah putus perkawinannya karena perceraian, tapi kan anak ini tetap harus mendapatkan pemeliharaan dan perawatan dan juga bimbingan dari orang tuanya. Nah, memang ada juga orang tua yang memang berkeinginan untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak-anaknya gitu, apalagi terhadap anak yang belum dewasa ini. Nah, bagi yang beragama Islam yang berkeinginan untuk mengajukan hak asuh anak dapat diajukan di pengadilan agama, sedangkan yang beragama non-Islam pengajuan permohonan hak asuh anak dapat diajukan di pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Ya, jadi nafkah terhadap anak yang memang masih belum dewasa itu sebenarnya adalah secara hukum kewajiban dari bapak. Karena anak yang belum dewasa ini tidak dapat atau belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, ini bapak berkewajiban untuk membiayai nafkah anak tersebut. Nah, kecuali memang dapat dibuktikan bahwa bapak ini tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka atas dasar putusan pengadilan, ibu dapat memikul kewajiban tersebut ya. Di mana mengenai ketentuan nafkah tersebut ditanggung oleh bapak itu diatur dalam pasal 41 huruf B Undang-Undang Nomor 174 dan pasal 149 huruf D dan 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam. Ya, harta bersama atau harta gonogini ini adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan. Sedangkan harta lainnya seperti harta bawaan, warisan, hadiah, itu merupakan harta yang dibawa penguasaan masing-masing ya. Kecuali si suami istri ini memperjanjikan di perjanjian perkawinan bahwa itu masuk ke dalam harta bersama. Nah, kadangkala setelah proses perceraian itu terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.
Nah, maka untuk penyelesaiannya dapat diajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dan bagi pasangan yang beragama non-Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya, bagi pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan, baik itu putusan perceraian, putusan hak asuh anak, putusan harta bersama, dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan apabila pihak yang keberatan tersebut hadir, atau 14 hari sejak salinan putusan tersebut diterima apabila pihak yang keberatan tersebut tidak hadir, sesuai dengan ketentuan pasal 188 sampai dengan 194 HIR. Ya, pasang surut dalam kehidupan rumah tangga memang kerap terjadi. Apabila terjadi kondisi-kondisi atau keadaan yang memang menimbulkan perselisihan-perselisihan yang dapat menjurus kepada perceraian, ada baiknya terlebih dahulu meminta nasihat, pendapat dari keluarga, kerabat sebelum mengajukan proses perceraian. Saya Asdel Vira, Senior Associate SIP Law Firm. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kami.